Sebelumnya aku mau tes dulu, aman nggak suara? Ada eko gitu nggak? Ada eko nggak? Ini suaranya Mas Aino agak kresek-kresek. Iya kok. Belum sekarang masih masih ada. Masih. Tidak kok. Mungkin bisa pakai headset, Mas. Oh, sebentar sebentar. Soalnya lagi hujan gede juga di sini. Bentar ya. Oh, lagi ini ya, lagi hujan ya. Hmm, aduh, Mas Aino ada headset ya? Soalnya suaranya benar seperti kata Mas Dias, seperti terkena badai. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu ini ya, Mas Aino mempersiapkan device-nya ya. Oke, udah masuk belum? Gimana gimana? Mas Eno Nah, suaranya gimana? ini mantap Oke, sekarang suaranya. Udah oke. oke, bentar ya. Oke. Hmm. Hmm. Gimana gimana? Udah kelihatan kan ya? Share screen-nya. Sudah. Oke oke. Boleh langsung Oke, dibuka. oke, bisa aku buka dulu ya. Oke, selamat sore Oke. teman-teman. Hari ini Rembuk Filsafat aku gitu akan membahas realisme dan kebenaran. Tepatnya mungkin kalau misalnya dari pembacaanku atas papernya Mas Ainu, kita nanti akan mencoba ya. Aku rasa di sini kalau misalnya tanggapanku di awal persis seperti misalnya waktu aku impresi pertama aku waktu baca jurnalnya Mas Ainu yang dikasih toko gitu terkait apa namanya pengamatan Alfred Tarski atas gagasan konsekuensi logis sebagai nanti tanggapannya atas generalisasi dari bentuk standar dari logika orde pertama yang nanti juga digunakan untuk melihat kefundamentalan dari keseluruhan aktivitas epistemik yang dijalankan oleh manusia. Lebih tepatnya nanti di sini Mas Ainun juga akan membahas kaitannya dengan teori dalam ilmu serta nanti keprihatinan ini akan dijawab mengenai konsep atas realisme aletik. Kira-kira untuk lengkapnya nanti bisa aku langsung keserahkan Mas Aino. Langsung sesi mungkin bisa aku serahkan ke Mas Aino ya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Albert telah mengizinkan aku untuk melakukan presentasi di Kogito sendiri. Sebelumnya maaf banget tadi apa namanya di sini hujan lumayan gede, jadi banjir dan apa ada barang-barang yang harus kuangkat dulu ya. Inilah kalau kita hidup di realitas masyarakat urban yang sungguh rentan dengan bencana ya. Ya, mungkin segitu sedikit pengantar dari saya. Hmm, Oke, sedikit sebelum kita masuk ke diskusi ini, kredit dulu ya. Format handoutku ini kuambil dari Mumford Method yang dibuat sama Stephen Mumford, salah satu metode penulisan drafting yang biasanya dia juga kalau kita nulis buku, dan menurutku ini salah satu format penulisan yang cukup membantuku dalam mengorganisir pikiran. Dan dibandingkan bikin PPT, setidaknya cara-cara seperti ini selain bisa membantu untuk mengorganisir pikiran, juga kalian bisa melihat poin-poin utama, argumentasi-argumentasi utama yang coba ingin aku presentasikan di dalam presentasi ini. Kurang lebih begitu mengenai format di sini. Uh, dari diskusi kali ini, uh, mungkin apa namanya diskusi soal soal kebenaran dengan realisme itu salah satu persoalan yang cukup. Oke, stop share kok. Masih sharingan ya? Iya Mas, ke stop share Oke, barusan. coba sharing lagi. Coba di ini. Oke, sudah. Sudah. Oke. Oke. Nah, diskusi soal mengenai kebenaran itu sebenarnya persoalan yang cukup fundamental di dalam
perkembangan-perkembangan filsafat, khususnya filsafat Barat ya, dan tradisi mungkin nggak terbatas pada apa namanya dalam tradisi yang berbicara dalam bahasa Inggris atau dari dalam Anglo-Saxon, tapi juga tradisi Barat secara umumnya. Kalau pertama kali dimulai, kita bisa merujuk berdiskusi soal kebenaran itu dari puisinya Parmenides ya, yang judulnya On Nature. Atau kalau boleh saya kutip, it is night, young man is carried in a glowing chariot by the daughter of the sun and the gates of the ways of the night and day. There he is welcomed by a nameless goddess who will guide him toward truth atau Aletheia. Salah satu fragmen dari puisi Parmenides tersebut menunjukkan signifikansi diskursus terhadap kebenaran sebagai salah satu klasifikasi gagasan kebenaran yang cukup signifikan di dalam aktivitas diskursif manusia. Dan problem kebenaran itu juga bisa kita lihat dalam salah satu fragmen dari Aristoteles yang metafisika, yang dimana di metafisika Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran itu adalah dengan mengatakan hal itu dengan adalah hal itu, dan yang bukan adalah yang bukan. To say what is that it is, or to say what is not that it is not, it is true. Or to say what is that it is not, or to say what is not that it is false. Yang klaim itu seringkali ada berbagai macam interpretasi. Ada yang bilang itu konformitas antara pikiran dengan dunia. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kememadaian antara pikiran dengan dunia, dan gagasan berbagai macam lainnya. Yang ini menjadi titik pemicu awal diskursus mengenai kebenaran korespondensi yang biasanya menjadi latar dalam perkembangan wacana realisme ya, karena kebenaran korespondensi, gagasan korespondensi kesesuaian dengan dunia itu menjadi picu awal dari diskusi mengenai gagasan kebenaran realisme. Ketika kita membicarakan kebenaran, ya kita bahkan sejak Yunani kuno mengandaikan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu hal yang kesesuaian antara pikiran dengan dunia, dan itu adalah hal yang dicapai di dalam seluruh aktivitas diskursif manusia. Atau di dalam gerakan-gerakan pragmatisme, kebenaran itu dianggap sebagai capaian akhir dari seluruh pencarian filsafat kita untuk mencapai kebenaran. Walaupun diskusi mengenai kebenaran itu merupakan hal yang signifikan di dalam filsafat, namun sayangnya di sini saya nggak akan membicarakan gagasan filsafat gagasan kebenaran dalam filsafat yang terlalu umum ya. Mungkin kalau gagasan kebenaran dalam filsafat itu, kalau kita lihat, ada yang membicarakan kebenaran sebagai yang ditentukan oleh hegemoni sosial. Di sisi lain ada juga yang mendiskusikan kebenaran dalam pengertian apa sih nilai dari kebenaran, yang berfokus dengan bagaimana pengetahuan, misalnya kebenaran dalam ilmu saintifik gitu, memiliki suatu nilai pragmatis tertentu untuk mencapai satu capaian-capaian tertentu, seperti misalnya memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai dalam menjawab berbagai macam tantangan-tantangan zaman, memberikan berbagai macam kepraktisan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk bagian dari diskusi soal kebenaran. Namun seperti beberapa fragmen hal yang tadi saya sudah sampaikan di awal, saya mungkin lebih tertarik ke perdebatan yang bersentral dalam aspek metafisik dari kebenaran. Sebenarnya apa sih yang kita bicarakan saat kita membicarakan kebenaran? Mungkin ini berbeda ya saat kalau kita misalnya membandingkan sama tradisi filsafat timur yang mungkin membayangkan kebenaran lebih semacam gagasan yang sifatnya partisipatoris. Dan di sini kebenaran sendiri dilihat sebagai gagasan semantik, lebih dihubungkan dengan hubungannya antara pikiran dengan dunia, lebih dipahami sebagai gagasan yang sifatnya ontologis, hakikat gitu. Mungkin tadi Albert sempat nyinggung ya, aku sempat mendiskusikan mengenai gagasan kebenaran ini di beberapa diskusiku sebelumnya ya, di artikelku yang sempat kupublikasikan di Github. Namun sedikit catatan, ini akan sedikit berbeda, karena di sana itu aku lebih berfokus soal kebenaran dalam artian kebenaran logis. Aku nggak berbicara soal kebenaran dalam artian metafisik. Kebenaran logis ini salah satu diskusi yang cukup intens di dalam logika soal apa sih yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa misalnya lajang adalah orang yang tidak menikah. Apakah kosakata kita itu seperti
itu sudah dipisahkan antara kosakata yang sifatnya logis dengan kosakata yang sifatnya empiris, kayak misalnya aku melihat bahwa hari ini hujan dan lain sebagainya. Karena kan asumsi dari apa, empirisisme logis adalah harus adanya pemisahan yang ketat antara ya suatu bentuk kalimat yang sifatnya logis, niscaya yang dijelaskan berdasarkan analitisitas, logis dengan kebenaran yang sifatnya empiris. Di situ saya nggak akan ngediskusikan itu. Saya lebih akan ngomongin diskusi soal hakikat kebenaran, apa yang dimaksud ketika kita membicarakan kebenaran. Dan ketika kita mencoba untuk menginvestigasi soal hakikat kebenaran, kira-kira ada nggak sih implikasi langsung, kira-kira apa sih yang diselesaikan dengan kita memahami hakikat kebenaran. Terus kalau misalnya kebenaran itu independen dari pikiran, atau misalnya tidak independen dan sangat sepenuhnya bergantung dengan aktivitas diskursif kita gitu, kira-kira apa konsekuensinya. Nah, dari beberapa yang sudah saya tinjau, seperti misalnya yang dibaca dari salah satunya dari Sobat Shapiro melihat bahwa diskusi kebenaran secara filosofis itu umumnya dilihat dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan metafisika yang mencoba untuk mengkaji soal hakikat kebenaran. Seperti misalnya, kebenaran di sini dipahami antara korespondensi pikiran dengan dunia, terus kemudian dipahami sebagai koherensi, terus kebenaran dianggap tidak memiliki hakikat atau posisi ini yang dikenal dengan deflationisme, atau ada lagi kebenaran itu dianggap sebagai fungsionalisme, yaitu adalah fungsi pemenuhan antara input dan output dari tertentu, sehingga kesesuaian antara fungsi. Atau ada juga yang justru menganggap bahwa kebenaran itu kayak minimalisme, dia hanya ada sifatnya di bahasa namun memiliki penekanan pragmatik, punya penekanan intensional di dalam gagasan kebenaran. Dia punya penekanan terhadap manusia. Jadi kayak gagasan kebenaran dijelaskan sebagai bentuk asersi atas pikiran. Kurang lebih begitu dalam diskusi mengenai kebenaran. Namun gagasan-gagasan pendekatan dalam metafisik itu biasanya sama sekali dipisahkan dengan investigasi-investigasi yang sepenuhnya logis. Dalam arti, seluruh investigasi logis itu berfokus terhadap pendekatan-pendekatan yang sepenuhnya teknis. Seperti semisalnya bagaimana kebenaran itu beroperasi di dalam bahasa. Karena seringkali ketika kita melihat mekanisme kebenaran, justru kebenaran malah menimbulkan berbagai macam paradoks. Seperti misalnya paradoks yang paling terkenal itu adalah paradoks pembohong. Seperti misalnya, saya adalah orang Bekasi dan saya mengatakan bahwa orang Bekasi adalah pembohong. Jika demikian, itu kan kalimat tersebut bersifat paradoks dan kalimat tersebut selalu dimungkinkan. Definisi kebenaran selalu memungkinkan kemunculan adanya paradoks. Kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi paradoks tersebut dan bagaimana kira-kira strategi yang dibutuhkan untuk membatalkan paradoks agar tidak muncul dalam permukaan bahasa. Biasanya diskursus di sini itu mencoba untuk memisahkan dua pendekatan tersebut. Di satu sisi, dalam pendekatan metafisik mereka bekerja sepenuhnya secara filosofis, bagaimana mencoba untuk mengidentifikasi gagasan kebenaran. Seperti misalnya kita punya berbagai macam karakter soal kebenaran. Kira-kira bisa nggak sih kita mengidentifikasi kebenaran itu sebagai kita satukan, kita unifikasi, atau memang sebenarnya kebenaran itu hanyalah suatu hal yang sifatnya plural. Kita punya berbagai macam karakteristik atas kebenaran. Baik itu kebenaran dalam objek abstrak, kebenaran dalam objek material, kebenaran dalam pengertian kontekstual, dan lain sebagainya. Itu salah satu persoalan dalam kebenaran yang cukup baik. Pertama kali kita mendengar distinksi yang diajukan oleh Shapiro, mungkin kita akan curiga. Dan itu hal yang saya anggap wajar. Distinksi tersebut terdengar arbitrer dan mungkin problematis di antara kita yang mendengar. Karena seringkali kalau kita lihat berbagai macam diskursus di antara dalam filsafat itu tidak hanya berfokus terhadap hakikat ataupun berfokus terhadap bagaimana mengatasi paradoks itu muncul di dalam bahasa atau setidaknya di dalam matematika yang biasanya sering didiskusikan. Tetapi seringkali kita berbicara soal wacana yang seperti sudah saya jelaskan. Kita seringkali berdiskusi soal apa value dari kebenaran, apa konsekuensi langsung dari bagaimana kebenaran itu berguna di dalam aktivitas diskursif kita dan lain sebagainya. Persoalan tersebut tidak mungkin dapat direduksi sepenuhnya ke persoalan hakikat ataupun ke perdebatan soal paradoks, dan mungkin tidak semua orang itu memiliki perhatian khusus terhadap hal tersebut. Seperti Michael Lynch sendiri salah satu yang mengembangkan wacana kebenaran
yang sifatnya pluralistik, itu bahkan dia pun mengajukan bahwa some issues of profound importance, particularly formal issues regarding the semantic paradox, are regretfully left untouched. I'm an apology for this. Trying to get a full picture of truth is like trying to get a full picture of the world. It is only possible from a very far away. Sebagian persoalan-persoalan yang penting itu justru seperti misalnya persoalan formal, seperti paradoks semantik itu justru tidak dapat tersentuh, dan aku tidak akan memohon maaf untuk hal itu. Karena untuk mendapatkan gambar keseluruhan berkenaan dengan kebenaran, itu sama seperti mencoba untuk mendapatkan gambaran utuh atas dunia. Dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dari jauh. Walaupun penulis menganggap klaim tersebut arbiter, mungkin mungkin hal tersebut bisa dianggap wajar karena memang mencoba untuk menarik implikasi yang langsung berkenaan dengan hakikat kebenaran dengan penyelesaian terhadap paradoks itu adalah persoalan yang sangat pelik, dan seringkali mengidentifikasikan mengkondisikan korelasi secara langsung terhadap paradoks itu justru malah memunculkan banyak persoalan-persoalan baru. Kalau kita coba untuk mencari referensi, misalnya terdapat beberapa pendekatan logis, seperti misalnya yang sering mengandaikan persoalan mengenai hakikat tertentu, bukan hakikat logika di sini, mestinya hakikat kebenaran, misalnya hakikat kebenaran. Sedangkan strategi pendekatan logis untuk menghalangi paradoks muncul di dalam bahasa juga menginisiasikan perumusan terhadap hakikat kebenaran. Di sini saya tipu, ini harusnya kebenaran. Itu bisa dibenerin. Oke, di sini juga harusnya kebenaran. Oke, menginisiasi perumusan hakikat atas kebenaran. Jadi, hakikat kebenaran punya implikasi langsung terhadap penyelesaian solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang sifatnya logis, sedangkan solusi-solusi logis juga memiliki asumsi tertentu mengenai hakikat logika. Nah, inisiasi tersebut bisa kita rujuk ke salah satu diskusi yang dilakukan oleh Tarski misalnya. Diskusi oleh Tarski ini akan jadi saya rujukan untuk melihat bagaimana sebenarnya persoalan mengenai hakikat kebenaran itu memiliki implikasi langsung dengan penyelesaian paradoks. Upaya penyelesaian paradoks juga memiliki implikasi langsung dengan bagaimana praasumsi kondisi-kondisi terhadap hakikat kebenaran. Tarski awalnya pertama kali memperkenalkan soal definisi kebenaran. Dia mencoba untuk menjelaskan definisi kebenaran, tapi sebelum dia mencoba untuk menjelaskan definisi kebenaran tersebut, dipicu oleh sebenarnya ketertarikan mengenai daya ekspresif suatu teori matematis. Itu dijelaskan di dalam salah satu artikelnya yang berjudul On the Definability of Sets of Real Number, di mana dia mencoba untuk menjelaskan keterdefinisian dari suatu teori matematis yang selama ini selalu sepenuhnya membutuhkan dasar acuan dari matematik, sehingga semuanya itu bisa diselesaikan hanya berdasarkan perangkat yang tersedia di dalam satu teori. Misalnya, kalau kita menyatakan ada suatu kalimat yang benar di dalam suatu bahasa, karena di sini kita berbicaranya, kita batasin dulu ya konteksnya. Anggaplah kalau aku mengatakan bahwa misalnya Schnee is wise, atau misalnya kayak salju adalah putih, ya tentu itu benar dalam salju itu benar, putih adalah benar, yaitu mengatakannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, pernyataan tersebut adalah benar ketika terdapat suatu formula, ada rumus tertentu dalam satu bahasa yang relatif untuk setiap penetapan anggota dari suatu kelas kalimat A. Nah, yang dimaksud penetapan kelas kalimat A itu artinya aku membentuk setiap apapun instansiasinya dari A itu selalu memenuhi rujukan, dan rujukan di sini sifatnya fix. Jadi ketika aku mengatakan suatu salju itu putih, itu terdefinisi di dalam bahasa Indonesia bahwa salju itu putih, suatu kalimat tersebut adalah benar ketika ada suatu rujukan di dalam realitas eksternal yang sifatnya fix, dan setiap kalimat yang maksud dengan salju itu putih, misalnya dia itu selalu berisi anggota dari suatu kalimat yang sifatnya itu selalu benar, yang selalu memenuhi, kalimat yang selalu memenuhi realitas, kalimat yang selalu dapat dipertukarkan, digonta-ganti otak-atik, dan apapun katanya itu dia dapat merujuk
terhadap fakta, terhadap rujukan realitas. Artinya, di sini kita bisa melihat bahwa keterdefinisian, yaitu dengan mengatakan bahwa anggaplah suatu formula F dalam bahasa A bersifat benar relatif untuk setiap anggota dari suatu kelas kalimat A sebagai rujukan teks. Jadi, dengan mengatakan bahwa A itu terdefinisi dalam satu bahasa, artinya dia itu benar secara relatif. Jadi dengan mengatakan suatu hal itu terdefinisi, artinya dia dapat memenuhi fungsi penetapan anggota dari suatu kelas kalimat ke rujukan. Persoalannya, langkah tersebut itu justru malah memungkinkan paradoks muncul. Seperti misalnya, kalau kita substitusi kalimat A itu ke dalam kalimat yang merujuk terhadap dirinya sendiri, atau self-referential kalimat sentence. Kalimat satu mengatakan bahwa kalimat satu itu tidak benar. Sehingga dari sini, kalau kita ubah ke dalam sisi kiri dan sisi kanan, kalimat identitas, yaitu kalimat satu tidak benar adalah benar jika kalimat satu tidak benar. Sehingga dengan mengatakan bahwa karena kalimat satu itu sama dengan kalimat satu tidak benar, di sini dapat disimpulkan bahwa kalimat satu benar jika dan hanya jika kalimat satu tidak benar. Ini diturunkan dari definisi di atas, diturunkan dari kondisi keterdefinisian di bawah suatu teori yang dipaparkan di atas. Atas kita tarik dengan persoalan keterdefinisian, karena apa sih yang dimaksud dengan mengatakan bahwa suatu hal itu terdefinisi di dalam suatu teori? Dengan mengatakan suatu hal itu terdefinisi di bawah suatu teori, karena suatu hal itu benar. Ada pemetaan dari kalimat tersebut ke realitas. Pemetaan itu kayak fungsi atau kayak penunjukan, kayak reframe, kayak gitu. Nah, kemunculan paradoks tersebut yang akhirnya memicu Tarski untuk memperkenalkan gagasan satisfaction atau keterpenuhan di bawah dan definisi kebenaran di bawah suatu model sebagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa satu hal itu benar, satu hal itu adalah benar di bawah suatu model, dan jadi kalau kalimat yang benar itu adalah di setiap model kalimat tersebut, kita bisa membangun setiap model dan model tersebut memenuhi kondisi atas kalimat tersebut. Dan di sini cara ini adalah merupakan salah satu strategi yang digunakan Tarski untuk mengatasi bagaimana paradoks itu muncul di dalam bahasa. Dan gagasan Tarski yang dikenal dengan skema T itu kemudian lebih jauh banyak didiskusikan, memiliki implikasi langsung soal hakikat kebenaran, seperti misalnya bahkan diskusi mengenai deflasionisme yang mempertentangkan bahwa kebenaran itu tidak punya hakikat. Karena ketika kita mencoba membicarakan kebenaran, definisi kebenaran itu direduksi ke pemenuhan atas kalimat ke daftar rujukan. Jadi di sini definisi kebenaran sendiri, ya kita nggak punya hakikat, karena kebenaran itu hanyalah sama kayak kamu menuju fakta. Mungkin cara sederhana menjelaskannya itu kayak apa hal-hal yang kita membuat, misalnya apa hal-hal yang membuatmu bahagia. Misalnya aku bahagia karena aku melihat rintikan hujan jatuh di atas bunga, atau aku bahagia karena melihat kumis kucing, misalnya seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, dia sini mencoba untuk mereduksi kebahagiaan dengan fakta hal-hal yang membuatku bahagia. Nah, Tarski punya inisiasi yang sama ketika memperkenalkan gagasan soal kebenaran. Kebenaran di sini direduksi terhadap hal-hal yang kita sebut bearing the truth gitu, hal-hal yang memegang kebenaran atau fakta atau proposisi atau apapun itu menjadi digunakan untuk mereduksi gagasan kebenaran. Jadi kayak ketika kita bicara kebenaran, ya kita cukup merujuk terhadap fakta. Ini yang kenapa yang kemudian dikenal dengan istilah deflasionisme. Tapi di sisi lain, gagasan Tarski juga justru dikembangkan untuk wacana-wacana seperti metafisika yang sifatnya lebih realis, seperti kebenaran substantivisme. Dalam gagasan kebenaran substantivisme, kebenaran itu merupakan gagasan yang sifatnya substantif dan ada di dunia. Jadi ketika kita mencoba untuk mengatakan kebenaran itu merupakan suatu gagasan yang sifatnya ada di dunia dan bukan suatu hal yang ada di pikiran, dan bukan suatu hal gagasan yang ada di bahasa seperti deflasionisme, dan bukan seperti minimalisme yang ada di pikiran. Tapi gagasan substantivisme menyatakan bahwa kebenaran itu adalah memang suatu hal yang ada di dunia, dan kebenaran hanya dapat dimungkinkan karena terdapat ada kondisi di dalam realitas yang selalu memungkinkan suatu hal itu benar. Itu yang jadi inisiatif awal pengembangan wacana realisme di dalam kebenaran.
Walaupun di sini memang bersifatnya gagal dan banyak persoalan-persoalan lebih jauh yang justru mengkondisikan bagaimana paradoks itu mungkin muncul dalam langkah lain, tetapi setidaknya ada pesan moral yang bisa kita petik. Upaya membatalkan paradoks seringkali memerlukan upaya dalam menangani perumusan hakikat kebenaran. Dan begitu pun sebaliknya, upaya-upaya perumusan kebenaran seringkali memerlukan upaya-upaya dalam memahami strategi-strategi memahami paradoks. Selanjutnya, seperti yang dipahami oleh Jago sendiri, Mark Jago mencoba mencari jalan tengah dalam mendiskusikan mengenai wacana kebenaran. Dibandingkan dia punya inisiasi yang sejajar seperti misalnya Gilashar yang mengajukan kebenaran substantivisme. Jago mencoba untuk mengajukan bahwa pendekatan yang mengadopsi kebenaran yang sifatnya itu metafisikal realis atau substantivisme terhadap kebenaran atau biasa kita kenal dengan realisme aletik itu justru memiliki peran langsung terhadap penyelesaian dan penanganan terhadap paradoks. Kurang lebih begitu introduction-nya. Sekarang kita masuk mengenai persoalan hakikat kebenaran. Mungkin di sini saya tidak secara langsung menunjukkan bagaimana strategi Jago membatalkan paradoks dengan metafisik yang sifatnya substantif. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa apa kelemahan-kelemahan yang muncul dari alternatif-alternatif lain yang ada. Kita mulai dari sedikit pengenalan soal realisme. Realisme terhadap kebenaran atau bisa dikenal dengan realisme aletik berupaya untuk menginisiasi bahwa kebenaran merupakan suatu hal yang eksis secara independen dari pikiran. Realisme itu setidaknya bisa kita pahami sebagai dua hal. Pertama, realisme terhadap komitmen eksistensial terhadap suatu objek ataupun posisi yang mengandaikan independensi dan objektivitas dunia. Pandangan yang pertama biasanya kita asosiasikan seperti metafisika gender, metafisika agama, metafisika sosial, ataupun metafisika mengenai objek-objek fiksional. Dalam gender, mereka mencoba untuk mempertanyakan apakah gender itu adalah suatu kategori yang sifatnya eksis di dunia secara independen, di luar dari pikiran manusia. Di sisi lain, bacaan-bacaan agama pun juga demikian. Dalam realisme agama, mereka mencoba untuk mengandaikan bahwa agama itu merupakan suatu kategori yang sifatnya independen dari pikiran dan tidak dapat direduksi menjadi kebudayaan, struktur sosial, dan lain sebagainya. Dan begitu pula dengan wacana sosial. Sosial pun dianggap sebagai suatu hal yang sepenuhnya independen dari pikiran. Nah, dalam diskusi kali ini, saya akan lebih cenderung memahami realisme dalam pengertian yang pertama dibandingkan pengertian yang kedua. Walaupun keduanya ini tidak sepenuhnya bertentangan. Karena di sini saya hanya lebih berfokus terhadap bagaimana kebenaran itu bisa dipahami secara realis. Kebenaran realisme aletik menempatkan kebenaran sebagai suatu atas dunia yang sepenuhnya independen, mandiri dan sifatnya objektif dan bertentangan dengan lawannya, yaitu antirealisme yang menempatkan manuver berdasarkan akses manusia, karena kita belum tentu memiliki akses pikiran bagaimana akses penuhnya bagaimana bisa mengetahui dunia itu independen kalau justru ketika kita mengandaikan hal tersebut demikian, itu selalu mengandaikan adanya akses tertentu terhadap dunia. Dan antirealisme sepenuhnya itu bersifatnya epistemologis dan biasanya realisme menggunakan pendekatan yang sifatnya ontologis. Nah, untuk merealisasikan agenda Jago untuk mengandaikan metafisika kebenaran yang sifatnya substantif, Jago mulai melihat kelemahan-kelemahan dari rival-rival teorinya terlebih dahulu. Di sini saya akan memulai dari argumentasi dari deflasionisme yang mencoba menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak memiliki hakikat. Deflasionisme justru secara sederhana bisa dilihatkan menggunakan skema T yang sama yang seperti yang diajukan oleh Tarus. Demikian. Yaitu suatu kalimat X dinyatakan benar jika dan hanya jika X. Jadi, di sini deflasionisme menunjukkan bahwa kebenaran dari suatu kalimat dapat didefinisikan secara sirkular, secara melingkar dari sisi kiri, yaitu metabahasa, dan ke sisi kanan, ekuivalensinya, yaitu objek bahasa itu ke realitas independen. Poin utama dari definisi skema T atau biasa dikenal dengan definisi kebenaran disputasionalisme adalah untuk menekankan bahwa poin utama kebenaran adalah suatu hal yang ditekankan pada bahasa. Bukan kebalik, ditekankan pada suatu hal di luar dari bahasa. Menekankan hal itu.
Terus klaim benar di sini tuh diletakkan terhadap kalimat. Jadi kebenaran itu bukan suatu hal yang ada di dalam kalimat, tapi dipredikasikan, dilekatkan pada kalimat. Jadi benar itu bukan suatu hal di dalam kalimat, tapi dilekatkan pada. Jadi inisiasi awal yang dia ingin diajukan oleh deflasionisme adalah dia tidak ingin membuat kebenaran itu sebagai gagasan yang terlalu misterius secara metafisik. Kan biasanya ada juga langkah-langkah yang justru menganggap kalau kebenaran itu hal yang sifatnya primitif. Primitif dalam arti mendasar. Jadi kebenaran itu suatu hal yang sifatnya mendasar sehingga tidak perlu didefinisikan kembali. Justru deflasionisme tidak ingin terjatuh pada langkah tersebut. Deflasionisme ingin mencoba bahwa kebenaran tersebut masih perlu didefinisikan, yaitu didefinisikan terhadap fakta yang memungkinkan bahwa suatu kelas kalimat itu dibenarkan. Seperti itu. Jadi di sini kenapa tujuan dari definisi atas kebenaran tersebut. Jadi ya seperti tadi sudah saya jelaskan ya, deflasionisme yaitu hendak menunjukkan bahwa gagasan atas kebenaran dapat dijelaskan sebagai pemenuhan atas suatu kalimat ke daftar rujukan, yaitu ke atas. Dengan demikian, bahwa kebenaran itu bukanlah gagasan yang terlalu misterius gitu. Jadi jika kita mengatakan suatu hal itu benar, ya karena hal tersebut demikian benar. Jadi kita nggak perlu melihat kebenaran itu sebagai suatu hal yang sifatnya primitif. Ataupun kebenaran itu nggak perlu kita letakkan sebagai suatu hal yang tidak perlu didefinisikan kembali. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Nah, namun kondisi deflasionisme ini sulit untuk menjelaskan dasar ketertentuan dari kiri dan sisi kanan. Persoalannya, apa sih yang menjamin bahwa kalimat di sisi kiri yang ada tanda kutipnya itu benar ke sisi kanan? Apa sih yang menjamin bahwa mereka berdua itu adalah suatu hal yang benar-benar identik? Sama seperti kritiknya Frege terhadap korespondensi, apa sih yang kita maksud dengan mengatakan bahwa pikiran kita itu sesuai dengan realitas? Apakah kita benar-benar membangun kopi itu di dalam pikiran kita? Karena kan jelas tidak mungkin karena pikiran kita itu kan belum tentu punya spasial temporal tertentu, sehingga kita dapat meletakkan posisi objek di atas pikiran dan hal-hal tersebut yang seringkali menjadi alasan kenapa teori korespondensi itu ditentang. Dan deflasionis mungkin saja akan mengajukan bahwa kalimat pada sisi kiri akan tersusun dari anggota dari suatu kelas kalimat yang bernilai benar, sehingga kalimat pada sisi kanan juga otomatis selalu benar. Jadi di kalimat sisi kiri ini adalah tersusun atas kelas-kelas kalimat yang selalu bernilai benar. Jadi hal-hal yang mampu memungkinkan kalimat salju itu putih maka adalah himpunan atau kelas kalimat yang memungkinkan bahwa demikian bahwa tersebut benar. Namun artinya tidak mungkin satu kalimat sisi kiri itu salah, kiri itu benar dan sisi kanan itu salah. Karena yang kiri itu benar, kalau kiri yang benar maka kanan itu harus benar dan tidak mungkin kiri benar dan kanan salah. Nah demikian identitas dari satu proposisi ditentukan dari penyusunnya. Jadi kalau kita mengatakan ada satu kondisi tertentu yang mampu merangkai suatu proposisi. Dan kondisi proposisi ditentukan sama penyusunnya dan penyusunnya itu justru secara independen karena penyusunnya di sini yang kita anggap sebagai lebih fundamental, lebih mendasar dibandingkan apa yang disusun. Kayak misalnya kalimat salju itu putih, berarti kita terdiri dari susunan kalimat antara salju itu dan putih. Itu kan ada 3 kalimat yang berdiri secara independen. Ketika ketiga kalimat tersebut dapat didekomposisi, dapat dipecah-pecah satu persatu, penyusun-penyusunnya tersebut yang menentukan kondisi identitas dari proposisi tersebut. Namun penyusunnya salju itu dan kata putih itu kan belum tentu ditentukan sama proposisinya. Belum tentu ditentukan sama maknanya secara utuh, proposisi tersebut secara utuh. Tapi penyusunnya kata salju, kata itu, dan kata putih itu sifatnya independen. Independen dari apa yang independen dari proposisi. Di sini maksudnya ini proposisi. Penyusun itu kan secara independen dari proposisi. Oke. Nah, kalau kita rujuk ke dalam kebenaran, anggaplah kita di sini kalimatnya salju itu putih dan benar.
Anggaplah misalnya ini satu kesatuan proposisi hanya saja, itu putih dan benar. Walaupun pro- proposisi memiliki peran dalam mendeterminasikan, karena proposisi di sini menentukan kebenaran dari suatu kalimat, kayak misalnya kebenaran dari salju itu putih kan yang eh, menentukan properti bahwa hal itu benar. Namun di sini tuh kembali, karena properti kebenaran, kata term benar ini juga menentukan kondisi identitas, sehingga definisinya akan rekursif benar jika dan hanya jika A, sehingga di sini malah menunjukkan bahwa adanya kontradiksi, karena justru eh, properti atas kebenaran itu juga bisa menentukan proposisi, dan proposisi juga menentukan kondisi identitas atas kebenaran. Jika kondisi identitas antara proposisi dengan properti kebenaran sifat simetris, lantas pendekatan yang diajukan deflasionis malah akan terjatuh kepada substantif, karena kalimat tersebut malah memberikan penekanan karena kondisi atas kebenaran, identitas atas kebenaran atau menentukan proposisi, dan kondisi atas proposisi menentukan kebenaran. Sebagian kalimat tersebut malah mengacu pada pendekatan yang sepenuhnya bersifat substantif. Ini kolaps, kenapa kondisi tersebut bisa kolaps. Nah, beberapa filsuf justru lebih memilih untuk mengarahkan pendekatan kebenaran itu berdasarkan pendekatan yang sifatnya pluralis. Nah, klaim pluralisme tersebut di latar belakangnya fakta bahwa klaim tentang penetapan kondisi kebenaran itu terdapat diferensiasi antara klaim-klaim yang sifatnya itu memiliki daya kausal dengan yang tidak. Seperti semisalnya, kalau kita misalnya berbicara soal teori korespondensi, oke, teori korespondensi itu sangat membantu kita dalam memahami gagasan-gagasan kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu kebenaran material, kebenaran fakta bahwa hari ini hujan, dan lain sebagainya. Namun kebenaran tersebut tidak membantu dalam misalnya gagasan-gagasan matematis. Kenapa? Karena klaim tersebut tidak memiliki daya kausal, atau kalau bahasanya Bina Syaraf itu fiksasi kausal. Seperti misalnya entitas matematis, objek abstrak, himpunan, dan lain sebagainya. Berbagai macam objek-objek abstrak dia tidak memiliki daya kausal, tidak mampu memiliki implikasi langsung terhadap realitas. Namun, di sini dapat ditunjukkan, ternyata argumentasi Lynch sendiri memerlukan suatu prakondisi tertentu untuk setiap masing-masing proposisi. Jadi, kalau kita melihat misalnya ada proposisi kalimat sama 1 sama dengan 2 adalah benar, dengan kalimat bahwa hari hujan adalah benar, kedua kalimat tersebut memiliki domain of discourse atau cakupan semesta diskursus yang sama sekali berbeda. Terus bagaimana kalau kita seandainya merangkai kedua kalimat tersebut ke dalam suatu kalimat? Seperti misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, dan hari ini hujan adalah benar. Klaim tersebut jelas berbeda ketika kita merangkainya di dalam satu kalimat, memisahkan keduanya ke dalam kedua bentuk kalimat yang terpisah. Karena kalau kita merangkai dalam satu kalimat, kita mengandaikan adanya suatu bentuk unifikasi atas kebenaran. Ya, gagasan kebenaran itu satu, dan apapun cakupan diskursusnya, ya kita membicarakan kebenaran yang sama. Sama halnya seperti kita menganggap bahwa mungkin penindasan terhadap perempuan itu suatu hal yang benar, atau adanya ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti misalnya kayak gitu. Adanya perbedaan segregasi gaji antara perempuan dan laki-laki, seperti misalnya kayak gitu. Itu kan juga persoalan-persoalan yang bisa kita anggap benar. Tapi jangan-jangan persoalan itu memiliki ketika kita menyatakan hal itu benar, itu adalah berbeda ketika kita mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, atau kita mengatakan bahwa hari hujan adalah benar. Persoalannya, klaim tersebut justru akan kita tidak punya gagasan unifikasi atas kebenaran, dan mengimplikasikan bahwa setiap kebenaran itu selalu memiliki prakondisi tertentu. Kalau kita menangkai di dalam satu kalimat, itu jelas akan berbeda jika kita membedakan dari dua kalimat. Kan kita masih bisa merangkainya dalam satu kalimat, misalnya dan maknanya masih tetap clear. Tapi kalau kita mengambil asumsi bahwa itu adalah pluralis dan memiliki cakupan atau semesta diskursus yang sama sekali berbeda, maka ketika kita menyatakan dua diskursus itu benar, itu jelas adalah kebenaran yang sama sekali berbeda. Dan ini kenapa kebenaran ini tidak cukup dipreferensikan. Apalagi kebenaran tersebut masing-masing memiliki kriteria
ada asumsi yang harus mendahului ketika kita mengevaluasi suatu kalimat. Jika kita mengatakan bahwa jika kita mengatakan bahwa 1+1 sama dengan 2 adalah benar, dengan menganggap bahwa 1 itu pun adalah benar adalah menjadi 2 diskursus yang sama sekali berbeda. Dan di sini Jago juga memperlihatkan bahwa jika kita mengatakan membutuhkan prakondisi antara masing-masing proposisi yang memiliki muatan kebenaran, artinya setiap proposisi itu sudah diketahui terlebih dahulu. Artinya jika aku mengatakan A adalah benar, berarti aku mengetahui A. Nah, jika A mengimplikasikan bahwa jika kita mengatakan bahwa terdapat A, maka otomatis mengatakan bahwa A itu dapat diketahui atau knowable, maka jika kita mengatakan A bahwa A itu aku ketahui. Jelas kan itu adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Jika aku mengatakan bahwa hari ini hujan dan mungkin saja aku mengetahui hari ini hujan, itu tidak berarti mengimplikasikan bahwa jika hari ini hujan adalah aku pasti mengetahui bahwa itu hari ini hujan gitu. Itu kan klaim yang problematis antara satu kemungkinan mengetahui dengan pasti diketahui. Dan ini yang menjadi alasan yang melatar belakangi kenapa pluralisme ini menjadi bermasalah dan persoalan unifikasi yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksatuan dalam ketika kita mengungkapkan masalah gagasan kebenaran. Ketika berbagai macam gagasan atau dari berbagai macam diskursus itu bisa kita rangkai di dalam satu kalimat dan mengatakan bahwa kebenaran, dan kita langsung memahami bahwa itu sebenarnya kebenaran dalam artian tertentu. Seperti itu yang menjadi alasan mengapa gagasan-gagasan terhadap pluralisme ini mungkin cukup bersifat problematis. Meskipun di sini saya sendiri belum berhasil mengelaborasikan lebih jauh berkenaan argumentasi-argumentasi realistis, tetapi setidaknya di dalam diskusi ini saya menunjukkan beberapa argumentasi-argumentasi umum yang biasanya terjadi mengapa beberapa saingan atau rival-rivalan ini memiliki berbagai macam keterbelakangan atau hambatan-hambatan tertentu yang justru bisa dibilang belum cukup memadai. Namun masih ada kemungkinan untuk tinjauan investigasi-investigasi lanjut mengenai berbagai macam doktrin-doktrin berkenaan gagasan soal kebenaran. Seperti misalnya argumentasi deflasionisme sendiri sekarang ini banyak mengembangkan argumen soal konservativitas, yaitu bahwa gagasan kebenaran itu bagaimanapun kita menambahkan kalimatnya, dia itu tidak akan pernah mengubah kondisinya demikian. Ini yang dikenal dengan istilah konservatif. Kayak gitu, itu salah satu argumentasi yang mereka coba kembangkan. Di sisi lain deflasionisme juga menganggap bahwa gagasan kebenaran itu sifatnya logis, sama seperti kita mengatakan adanya konjungsi, seperti ketika kita mengatakan adanya disjungsi, kayak kalimat dan, atau, jika maka jadi kalimat suatu hal itu benar itu sama halnya seperti kita mengandaikan adanya suatu perangkai logis tertentu. Itu sedikit argumentasi dari deflasionisme. Kurang lebih begitu. Jadi inisiasi di dalam diskusi ini saya mencoba untuk sedikit mendiskusikan mengenai persoalan-persoalan berkenaan dengan hakikat kebenaran dan bagaimana kira-kira argumentasi-argumentasi yang coba diinisiasikan dari para advokat dari realisme kebenaran untuk melawan beberapa rival-rivalnya seperti deflasionisme ataupun yang menganggap pluralisme terhadap kebenaran. Meskipun di sini saya belum sempat mengelaborasi lebih jauh soal bagaimana mereka mencoba untuk membatalkan paradoks agar tidak muncul di dalam bahasa seperti seperti diajarkan oleh Jago sendiri dengan mencoba untuk mengandaikan bahwa kalimat paradoks itu bukan proposisi, tapi mungkin akan saya diskusikan lebih jauh di waktu lain. Jadi poin utama di sini hanyalah untuk menunjukkan sedikit argumentasi yang diajukan oleh para advokat metafisika kebenaran dan apa yang mereka lakukan dan menunjukkan bagaimana kelemahan-kelemahan dari rival-rival. Kurang lebih seperti itu. Saya serahkan kembali pada Bapak Moderator. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Aino. Oke, kita langsung masuk aja ya ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang mau nanya terkait penjabaran Mas Aino tadi, atau mungkin mau mencoba mengkritik pembacaan Mas Aino, atau mungkin ingin
menanyakan lebih jauh kira-kira ada istilah konseptual apa atau hal-hal lain yang mungkin masih belum dipahami, itu sangat terbuka sekali untuk dijelaskan. Untuk paper sudah dikirim tadi secara rutin di kolom chat, mungkin aku bisa share lagi. Tunggu teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin aku mau bertanya dulu ya, Mama Saim. Di sini em, pada akhirnya, mungkin aku agak penasaran sih. Mungkin aku sedikit mengafirmasi ya kalau misalnya memang em, eh, tadi ya dari pemaparannya Mas Ainu atas argumennya Diego, kita bisa melihat bahwa nyatanya satu entitas matematis pada akhirnya nanti eh, kita bisa melihatnya tidak ini ya dalam kepurbaannya, atau dalam arti di sini adalah dia itu bisa kita asumsikan sebagai satu yang benar sejak awal gitu, dengan mendahului beberapa kajian yang pada akhirnya merupakan turunannya gitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah kira-kira ketika pada akhirnya nanti kita menyoal kebenaran, terutama tadi juga sudah dijelaskan mengenai efeknya yang sifatnya itu mungkin plural, dan juga salah satu efeknya lagi yang lain juga adalah kita tidak uh, tidak bisa menyamaratakan ya pada akhirnya kebenaran itu dalam satu unifikasi tertentu gitu. Nah, kira-kira bagaimana ketika nanti satu entitas matematis ini dipakai gitu dalam domain yang keluar dari subjek gitu. Dalam arti di sini adalah misalnya dalam satu komunitas sosial ataupun dalam mereka yang ingin membuat satu teori gitu di dalam ilmu gitu. Yang notabene di sini membutuhkan pengandaian tidak hanya terhadap satu subjek saja, tetapi subjek yang sifatnya itu pun jamak gitu, berikut dengan kebenaran yang pun juga dalam catatan dalam kutip di sini adalah itu pun juga belum tentu benar gitu di sana. Nah, kira-kira bagaimana gitu Jago menangani problem-problem seperti ini? Kira-kira seperti itu, Mas Aino. Halo, pertama ya, apa namanya? Di sini tuh soal pluralisme itu bukan klaim yang coba di pluralisme di sini bukan hal yang ingin coba dipertahankan di sini ya. Itu cuma elaborasi soal bagaimana rival dari metafisika realisme terhadap kebenaran mencoba untuk menunjukkan kira-kira apa aja argumentasi-argumentasi yang diajukan sama rivalnya, itu salah satunya pluralisme, dan pluralisme mengajukan bahwa terdapat berbagai macam gagasan atas kebenaran, dan gagasan atas kebenaran ini termaktub di dalam cakupan diskursus gitu. Nah, terus bagaimana nih kira-kira strategi yang dibutuhkan sama realisme kebenaran untuk menyatakan bahwa menggabungkan ya istilahnya, kalau mencoba untuk mengunifikasi atau menggunakan satu kata kebenaran untuk berbagai macam hal, dan ternyata ada satu gagasan kebenaran. Ya, itu di sini yang lebih lanjut dia menjelaskannya itu sebagai truth making, menjadikan benar truth making. Nah, truth making ini yang bergantung sama suatu state condition atas dunia. Nah, jadi di sini dia mencoba untuk memisahkan antara suatu hal yang ketika kita membicarakan soal kebenaran, ketika kebenaran itu ada satu hal di dunia, tapi kita belum nggak harus mengetahui, tidak harus mengetahui klaim tersebut. Kita hanya mengatakan bahwa terdapat kondisi di atas dunia dan itu demikian. Jadi cuma itu sih yang coba dia ingin menjelaskan. Makanya ketika kita mengatakan bahwa terdapat suatu hal yang benar, maka terdapat hal yang membenarkan kondisi tersebut dalam realitas. Itu jadi karena dia menempatkan itu secara ontologis, belum tentu kita bisa mengetahui gagasan tersebut. Jadi walaupun kita bisa memahami mekanisme soal kebenaran, di mana kebenaran di sini dipahami sebagai truth make, menjadikan benar. Nah, tapi kita di sini bagi Ciko belum tentu kita bisa mengetahui soal kebenaran itu. Itu sih yang coba dia tekankan gitu. Oke, oke. Aku rasa ini sih apa namanya menarik gitu kalau misalnya melihat tawaran yang diberikan oleh Diego tadi. Entah kenapa ya, aku rasa masih perlu banyak elaborasi lebih lanjut sih. Aku sungguh sangat menunggu untuk pada akhirnya nanti betul-betul jelaskan sampai ke mendasarannya gitu, karena uh, takutnya pada akhirnya argumen Diego uh, hanya ketutup di ini di dimensi abstraksi aja gitu. Karena aku rasa maksudnya
potensi dari Argo Bajigong ini sungguh-sungguh sangat besar gitu. Mungkin nanti kalau misalnya bersentuhan dengan ilmunya atau mungkin at least bagaimana itu diatur dalam hukum kausal matematika gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya aku cukup penasaran gitu. Satu Kira-kira lagi begitu. apa namanya, Ah, dari awal juga siapa namanya, si eh, di sini menerima bahwa ya apa, matematika nggak punya daya kausal ya, jadi nggak punya daya implikasi langsung terhadap matematika. Jadi ketika dia mengandaikan apa, dia nggak membicarakan suatu hal itu benar di dunia itu sebagaimana seorang eh, filsuf possible world semantisis atau para filsuf yang membayangkan dunia mungkin itu membayangkan apa namanya suatu hal yang di dunia, karena di sini dia sifatnya lebih lokal. Jadi suatu hal lebih benar karena adanya suatu kondisi di dalam realitas yang memungkinkan klaim tersebut dapat dinyatakan benar. Dan di sini mungkin salah satu ininya clue yang kita bisa ngebandingin tuh sama kayak ketika kita misalnya melihat ini tuh di cakupan eh, kamu nanya apa, apakah benar bahwa apa hari ini hujan, bahwa ya ketika itu benar ada kondisi yang memungkinkan bahwa ya memang benar bahwa hari ini hujan. Namun kita nggak akan mengabaikan faktor-faktor lain yang kayak kalimat-kalimat lain yang sifatnya mubazir. Jadi kalimat-kalimat lain misalnya ada angin kencang dan lain sebagainya. Jadi di sini mencoba untuk menetapkan secara ketat bahwa kondisi kondisi dari suatu kalimat itu benar, ya itu adalah ya yang pengemban kebenaran itu yang memungkinkan kalimat itu benar dapat dinyatakan sebagai benar, seperti itu sih. Terus bagaimana dengan klaim-klaim matematis, ya klaim matematis pun bisa direstriksi ke cakupan seperti itu. Bahwa ya klaim matematis benar ya karena memang sedemikian bahwa ada pengemban kebenarannya, bahwa klaim tersebut benar. Seperti itu sih. Oke, aku naik lagi. Aku tadi ini ya terkait kondisi-kondisi yang pada akhirnya mungkin disituasikan untuk menjadi pengemban kebenaran itu sifatnya seperti apa ya, postulatif atau mungkin kondisi awal, apakah benar begitu? Hmm, Maksudnya at least kondisi dia harus diterima postulatif terlebih dahulu gitu sebagai benar, karena yang pada akhirnya hmm, benar ini juga belum tentu benar gitu. benar ini belum tentu benar. Hmm. Karena di sini kan dia ini ya apa namanya, kita membedakan antara kalau belum tentu atau udah tentu benar itu kan lebih kayak ini ya, lebih kayak persoalan verifikasi ya, lebih kayak persoalan apa, Hmm. epistemologis gitu. Kayak aku udah tahu nih pasti kalau misalnya langitnya mendung nanti pasti bakal hujan, terus ternyata benar, itu kan itu persoalannya lebih kayak persoalan epistemologis, kayak kayak penentuan ramalan cuaca dan lain sebagainya. Tapi di sini aku nggak membahas persoalan epistemologis seperti itu, karena fokus kajian yang coba diletakkan di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan ketika kita mengatakan bahwa suatu hal itu benar. Sesederhana itu sih. Jadi Oke. kayak ketika aku Hmm. mengatakan suatu hal itu benar ya karena ada kondisi di dunia yang memungkinkan hal itu benar, dan hal itu harus hal yang tepat. Nanti kan makanya dibagi lagi ya antara Hmm. antara apa namanya, antara exact sama inexact verifier. Ada yang pembenar dan pembenar yang sifatnya tepat dan yang tidak tepat. Yang sifatnya contohnya itu kayak misalnya Socrates adalah guru dari Plato dengan kalimat Xanthippe adalah suami dari Xanthippe adalah suami dari Socrates. Istri dari Socrates adalah suami dari Xanthippe, sama Socrates adalah guru dari Plato. Itu kan sifatnya ini ya. Sifatnya hanya apa namanya? Penyusunnya yang memungkinkan hal itu benar. Dua kalimatnya benar ya. Bahwa Socrates adalah Hmm. suami dari Xanthippe, sama Socrates adalah guru dari Plato. Tapi yang benar itu kan sifatnya hanya ininya, penyusunnya, yaitu Sokratesnya. Tapi bukan fakta bahwa Sokrates adalah suami adalah yang menjadi penjamin bahwa Sokrates adalah guru. Karena kan bukan menjadi suami yang menjadi penjamin atas guru. Kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi ada Oke. yang apa namanya, ada yang tepat dan yang tidak tepat. Dan di sini kan yang tepat itu adalah ya kalimat itu sendiri gitu. Oke, oke.
Oke, mungkin ini ya. Karena apa ya, keraguanku tadi mungkin lebih karena ini perbedaan disiplin aja. Sesungguhnya masa kalau misalnya aku membaca dalam konteks logika mungkin selaras dengan apa yang mungkin Oh tadi iya, sudah dijabarkan oleh Mas mungkin Ainu. apa namanya diskusi ini ya apa namanya Hmm. untuk orang-orang yang interest di kajian sosial, kajian politik itu mungkin agak-agak apa namanya mubazir dan sama sekali nggak menarik karena pertama kalau kita berbicara soal kebenaran di realitas aktual itu kan jauh lebih kompleks ya. Kayak apa verifikator yang mampu menjamin ketika kamu menunjuk bahwa terdapat pemanasan global atau adanya kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki seperti misalnya itu. Kadang kan kita tidak Hmm. menunjukkan terhadap satu fakta demikian yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan gaji yang ketidaksetaraan gaji antara perempuan dan laki-laki atau misalnya terdapat pemanasan global karena satu Hmm. verifikator tertentu itu belum tentu bisa menjadi penjamin mutlak dari satu klaim posisi. Sedangkan menjelaskan itu secara sirkular itu sama sekali tidak membantu kita dalam memahami mengidentifikasi suatu persoalan, persoalan. Tapi setidaknya kita bisa memahami mekanisme kebenaran di sini ya, yaitu hubungan antara ini dengan verifikator. Mungkin itu sih yang bisa pesan moral yang bisa kita ambil. Dan mungkin nggak berguna ya kalau kita tertarik sama persoalan sosial atau persoalan Oke. lain. Tapi itu bukannya malah jadi tantangan nggak sih menurut saya kalau misalnya ada gitu. Kalau misal dari Mas Aino ketika membaca kritik atas apa namanya realisme atletik itu ada nggak? Maksudnya tendensi kena atau justru memang sejatinya terpisah gitu karena memang sejak awal berada di dalam Hmm. realm yang terseparasikan gitu. Oh, ada sih satu itu eh, di satu diskursus gitu di hiperintensionalitas waktu itu pernah di St. Andrews kalau nggak salah. Ada salah Hmm. satu kuliahnya itu yang dia mencoba untuk membawa wacana-wacana ini ke diskursus soal gender dan persoalan masalah rasial. Contohnya itu adalah data-data soal apa namanya, misalnya orang kulit hitam itu cenderung melakukan kejahatan sosial dibandingkan orang-orang kulit putih. Dan ternyata kalau kita apa analisis yang sifatnya apa namanya analisis yang sifatnya hiperintensional semacam ini, semacam maker semantics ini justru malah membantu untuk melihat kenapa adanya penggunaan data yang bias terhadap Hmm. kenapa orang kulit hitam itu cenderung dianggap memiliki kecenderungan melakukan tindakan apa namanya kejahatan kriminal dibandingkan orang-orang kulit putih karena memang salah satunya itu datanya kotor karena ketika jumlah orang populasi orang kulit hitam terlebih sedikit ketika terdapat satu kriminal justru persentasenya malah naik jauh lebih signifikan. Hal itu juga salah satunya yang juga dibahas juga sih di beberapa pendekatan hiperintensional atau pendekatan truth maker ini di wacana-wacana gerakan-gerakan sosial dan nampaknya ini udah mulai naik di beberapa wacana. Kayak Kit Van sendiri juga sempat ngebawa ini ke wacana metafisika gender dan sekarang juga kayaknya mulai tren juga sih beberapa wacana-wacana ini dan aku harap mungkin bisa jadi diskursus lebih lanjut ya gitu aja sih. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Aino. Aku cukup. Dari teman-teman yang lain silakan tadi Raisa sudah raise hand. Halo Raisa Reza. panggilan Raisa. Raisa. Halo, Nah, kedengeran Halo. nggak silakan suara? silakan. Halo. Ya. Halo Silo. Halo. Aku mau sebenarnya aku mau ini sih kayak ngelanjut dari pertanyaannya Albert. Jadi dari yang aku baca tadi sama aku simak tadi dari Rembuk Masinu juga topiknya kan jadi ada ini ya. Sebenarnya percakapan tentang kebenaran di filsafat logika itu tuh mengimplikasinya suatu ada satu kayak aliran realisme gitu pada akhirnya yang kayak karena dari treatment kita terhadap bahasa untuk kemudian nyari struktur logisnya itu gimana sebenarnya kita nggak berbicara tentang bahasa itu sendiri tapi pada akhirnya tentang dunia dan aku di sini dari pembacaanku terhadap ini ya sebenarnya filsafat logika sih nggak ke logikanya gitu jadi kayak satu aku pengen bertanya apakah sebenarnya percakapan tadi kayak misalnya paradoks yang dihasilkan dari teori kebenarannya Tarski misalnya dan
lain-lain itu tuh dan lain-lain tadi kayak Mas ini juga narik secara historis gitu kayak perdebatan tentang kayak accountability dari kebenaran itu sendiri tuh ada yang kayak misalnya misalnya kita analisis dari satu kalimat itu ada yang mempresuposisikan suatu eksistensi dari implikasi subjek eksistensi dari kalimat itu sendiri kayak misalnya ketika Frege bilang kalau misalnya kita mau bilang the present King of France is bold itu tuh kita harus posisikan the King of France itu tuh present dulu kayak gitu atau kayak ketika Russell itu bilang atau kayak ketika Coin bilang snow is white itu tuh benar salahnya itu dari ketika kita meninggalkan bahasa itu sendiri dan dengan cara kalau nggak salah dengan cara mengkotasi is true jadi kayak notion is true-nya itu jadi kita mengutip now is white terus kita kutip terus kayak kita tulis is true jadi is true itu jadi kayak parameter kebenarannya nah jadi kan secara historis juga misalnya dari Frege ke Russell gitu ke Russell yang kayak misalnya parameter kebenarannya kemudian dia bilang kalau misalnya nggak merujuk ke apa-apa berarti itu jadi suatu hal yang fiktif kayak misalnya treatmentnya ke the present King of France is bold itu tadi dia nggak ngerujuk kemana-mana dan toleransi ke artifisialitas suatu term itu gimana dia bisa ngetoleransinya itu sebenarnya kemudian bisa aku rumuskan nggak kalau misalnya terkait kebenaran ini dan kan nggak cuma realis doang ternyata ketika kita lihat ya karena ada beberapa yang nggak toleransi juga gitu terhadap kayak misalnya teori of korespondensi gitu atau kayak yang pragmatis kayak gitu kan beberapa ada yang treatmentnya tuh dia menoleransikan terhadap satu hal yang fiktif misalnya kayak gitu jadi kayak misalnya ketika kita bilang kalau kita misalnya bilang kayak Sherlock Holmes adalah seorang detektif itu tuh kita bisa aja mengasumsikan kalimat itu benar gitu atas dasar suatu landasan metafisis ya landasan kayak satu kategori dengan realisme itu yang non realis itu yang anti realis gitu jadi kayak kita andaikan dia benar kalau misalnya kita berbicara tentang cerita dari Sherlock Holmes itu sendiri jadi not talking about the story tapi jadi kita cari about the story and in the story kayak gitu. Nah untuk yang banyak kategori ini kan ada yang kayak realisme deflasionis kayak quasi realisme kan kayak aku tuh pengen nanya sebenarnya kayak ginian tuh stance realis filsuf ini atau kayak logikawan ini tuh sebenarnya tuh ada hubungannya nggak sih sama kayak gimana mereka tuh menempatkan suatu kebenaran gitu menempatkan suatu definisi untuk kebenaran sama kriteria untuk kebenaran jadi kan dua hal itu tuh ada hal yang berbeda gitu ya dan kalau misalnya yang definisi itu mungkin aku contohin kayak misalnya jadi kita mau misalnya kita mau bilang Sherlock Holmes ada seorang detektif itu kan sebenarnya true by definition jadi kalau misalnya kita ngasih suatu accountability definisional gitu untuk Sherlock Holmes itu sendiri kayak di seluruh dunia mungkin itu nggak mungkin Sherlock Holmes itu tuh bukan detektif kecuali kalau misalnya sebelum dia kecuali kalau misalnya kita berbicara dalam konteks yang realis gitu let's say di suatu konteks yang fiktif kayak gitu atau kayak air akan mendidih ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius kayak gitu kan benar secara definisional gitu jadi ada treatment yang definisional, ada treatment yang kriteria yang lebih ke sifatnya tuh kriterium gitu. Jadi kayak yang tadi kalau misalnya Frege ngasih presuposisi atau kayak tadi si Frege kayak gimana gitu dengan ngasih accountability terbalusnya. Yang kayak gini tuh sebenarnya yang secara tidak langsung atau secara langsung mengimplikasikan ke stance mereka yang sebenarnya mau meunifikasi kebenaran atau kayak
sebenarnya mau cari kriteriumnya aja. Apakah kalau yang bekerja di nyari kriterium aja nih, yang mungkin disebut di refer Albert sebagai suatu yang apakah bentuknya postulasi kayak gitu dan segala macam, itu tuh mendinai kita menggeserkan objektif kita untuk mencari unifikasi kebenaran gitu atau koherensi belief gitu, koherensi kepercayaan epistemis gitu terhadap suatu independensi kebenaran gitu. Tapi kalau misalnya kita cari yang sifatnya lebih ke definisional, apakah kita menoleransikan kita lebih menginvestigasi kebenarannya itu dan pada akhirnya mengimplikasikan kita untuk lebih realis gitu. Nah, aku mau nanya yang kayak gitu Mas Inu, makasih. Oke. Nah, ya, thank you Mas Rangga. Oke, thank you Reza. Aku langsung jawab aja ya. Sebenarnya kalau kita tinjau kenapa persoalan soal perumusan apa kebenaran itu muncul, sebenarnya kalau kita rujuk ke secara historis itu ada dua diskursus ya. Khususnya aku merujuk di sini ke filsafat tradisi Anglo-Saxon dan Jerman kayak analitik seperti misalnya Frege dan Russell dan lain sebagainya. Sebenarnya kebenaran itu ada yang pertama, suatu hal itu bermakna karena hal itu benar, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal itu benar karena kebenaran di sini harus didefinisikan berdasarkan makna gitu. Jadi ini kan dua persoalan sama sekali berbeda ya. Bermakna karena hal itu benar berarti meaning karena dia memiliki nilai kebenaran. Jadi kayak mengatakan bahwa anggaplah salju itu adalah benar. Berarti kalau kalimat itu bisa bermakna meaningful karena kalimat tersebut memuat suatu nilai representasi yang sifatnya benar. Karena memang ada kita mendapat mengkonfirmasi klaim tersebut bahwa salju itu putih adalah benar. Namun sebaliknya, kita mencoba di sini yang coba diinisiasikan itu adalah kondisi atas kebenaran. Jadi kayak truth condition of truth gitu, kayak kondisi atas kebenaran bagaimana kita bisa mendefinisikan kebenaran. Jadi emang di sini punya dua proyek yang sama sekali berbeda ya. Proyek yang pertama ini lebih diinisiasi sama gerakan-gerakannya kayak verifikasionisme yang dipicu sama orang-orang empirisisme logis yang berfokus untuk menempatkan bahwa suatu hal itu makna dengan nilai kebenaran, kayak misalnya salju itu putih adalah benar itu karena memang dapat dikonfirmasi sedemikian bahwa salju itu putih. Dengan kalimat-kalimat yang lain seperti misalnya klaim-klaim seperti Raja Prancis saat ini adalah botak, berarti kan karena di sini sekarang ini nggak ada Raja Prancis, berarti bisa kita itu kalimat klaim itu dianggap tidak memiliki nilai kebenaran dan dianggap tidak memiliki nilai kebenaran, maka kalimat itu meaningless gitu. Jadi ini dua pendekatan proyek yang sama sekali berbeda. Kalau Tarski di sini mencoba untuk menempatkan kalau kita mendiskusikan kebenaran, kita nggak perlu menaruh kebenaran ini kayak gagasan yang udah nggak perlu fundamental gitu. Jadi kita jangan untuk menghindari asumsi-asumsi metafisik tersebut. Kalau kebenaran itu ditetapkan sebagai gagasan fundamental, pasti ingin menginisiasikan bahwa kebenaran itu pasti bisa kita definisikan lagi, masih bisa kita turunin lagi. Kita mencoba untuk mendefinisikan kebenaran dan kira-kira apa kondisi-kondisi atas kebenaran. Gitu sih, makanya di sini Tarski mencoba untuk mendefinisikan kebenaran secara rekursif atau sirkular atau melingkar. Kayak gitu sih jadinya. Terus apakah dia punya implikasi langsung terhadap komitmen metafisik tertentu kayak realis dan atau lain sebagainya? Soalnya asumsi-asumsi awalnya Tarski aja tuh soal definisi kebenaran itu seringkali malah punya berbagai macam pembacaan yang justru sama sekali bertentangan. Di satu sisi kita bisa melihat pembacaan-pembacaan yang Gilashar yang cenderung lebih melihat dalam tendensi yang sifatnya substantif, lebih realis. Sedangkan di sisi lain justru kayak semisalnya kayak Greg Frey atau Leon Horstein itu justru punya pembacaan yang sifatnya lebih deflasionis karena dan beberapa pembaca eksegesisnya Tarski seperti semisalnya Mario Gomez Torrente itu mengajukan kalau sebenarnya semangat awalnya Tarski itu kan memang ini ya masih sejalan sama gerakan saintifik metafisik. Jadi proyek ini mencoba untuk menghindari bagaimana asumsi-asumsi
asumsi yang terlalu beban terhadap kebenaran, sehingga kebenaran di sini dapat direduksi ke fakta gitu. Mungkin itu sih penekanan terhadap realitas. Jadi makanya dia masih bisa dianggap sejalan sama gerakan-gerakan realis, kayak semisalnya metafisika substantif yang sebelumnya aku jelaskan. Ya kayak gitu sih. Jadi kedua, walaupun nampak punya asumsi semantik yang sama sekali berbeda nih, yang satu yang lebih fundamental kebenaran, karena suatu hal itu bermakna kan hal itu benar. Tapi asumsinya ini nggak maaf, revisi. Klaim yang menempatkan kebenaran di sini lebih fundamental, kayak suatu hal itu bermakna kan hal itu benar, itu justru lebih ke empirisisme, lebih ke gagasan asumsi yang lebih ke empirisisme, dan tendensinya lebih anti realis karena harus terverifikasi ya satu klaim. Karena suatu hal itu hanya dapat disebut benar karena terverifikasi. Nah, sedangkan satu lagi yang coba diajuin sama Tarski itu ya tadi ada dua percabangan antara pembacaan realis dan pembacaan deflasionis. Yang satu dia nggak punya hakikat, yaitu substantif, dan kebenaran itu adalah suatu hal yang memang ada di dunia. Yang satu sifatnya lebih menganggap nggak punya kebenaran, itu nggak punya hakikat. Kebenaran itu hanya properti bahasa. Dia justru lebih berfokus kalau kebenaran itu hanyalah suatu hal yang sifatnya ada di bahasa, dan gagasan kebenaran yang kita ungkapkan itu bisa direduksi ke fakta, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Aino. Rasa ada tanggapan lagi nggak? Oke, makasih Mas. Apakah kalau aku boleh verifikasi lagi, apakah ini sama ketika kayak misalnya Frege bilang untuk kalau misalnya untuk satu kalimat yang sebenarnya nggak merujuk ke apa-apa gitu, secara semantis itu tuh pengembangan kebenarannya tuh, ya walaupun dia pada akhirnya jatuh pada non bivalensi ya, itu harus merujuk ke nomor 0 kayak gitu. Terus jadi kan harus esensial kayak gitu ya. Terus kalau misalnya untuk Carnap, dia kan deflasionis banget gitu. Jadi angka 5 itu tuh menurut dia benar pada bahasa L aja kayak gitu. Apakah semudah itu? Jadi metode parafrase juga di sini jadi suatu hal yang krusial juga untuk menentukan apakah orang itu satu penggunaan logis itu tuh esensial atau deflasionis kayak gitu. Apakah sama dengan yang kayak gitu, Inu? Pertama, kalau kita merujuk ke papernya Frege yang Dergedangen, justru yang judulnya Talk ya, itu justru dia malah lebih ini sih, pasti sifatnya selalu hanya ada terdapat sifatnya bivalen gitu, selalu memiliki benar-benar atau salah, dan tidak mungkin ada tidak ada jalan tengah selain itu. Tidak mungkin kebenaran itu dapat dijelaskan secara graded gitu, karena Frege nolak gagasan itu, karena suatu hal hanya dapat dinyatakan benar ketika yang dimaksud itu kan rujukan ya, jadi nggak mungkin hal itu kan separuh benar. Dia menolak gagasan itu. Seperti itu sih kalau Frege. Terus kalau karena juga kan dari dua fase ya, karena pas zamannya karena zamannya pas logical syntax, sama pas fase-fasenya yang kemudian pas dia ketemu Tarski, dia juga akhirnya ngadopsi pendekatan semantik sih. Jadi tergantung kita ngerujuk ke Carnap yang mana. Terus kalau Carnap sendiri, setahu aku deflasionis di sini dia bukan deflasionis dalam arti deflasionis kebenaran sih. Justru ketika orang-orang merujuk Carnap ke deflasionis tuh deflasionis dalam artian metafisik. Jadi diskursus soal pertanyaan-pertanyaan metafisika itu bisa direduksi ke ke pertanyaan-pertanyaan soal pragmatis gitu, tergantung pemilihan konseptual kita gitu. Jadi ya seingatku kalau deflasionis di sini bukan deflasionis kebenaran karena kalau diskursus dia soal wacana-wacana kebenaran, kita tergantung kita mau ngomongin dia di fase awal atau di fase akhir. Kalau di fase akhir dia mulai ngadopsi ini sih,
mulai ngadopsi pendekatan semantiknya Tarski, jadi nggak beda jauh sama caranya Tarski yang gue jelaskan barusan. Terus kalau di fase awal dia lebih ke pendekatan-pendekatan pendekatan-pendekatan sintaksis, jadinya kalau menyatakan suatu hal itu benar adalah benar ketika dia diturunkan. Jadi masih turunan-turunannya Wittgensteinian. Jadi suatu hal itu benar secara logis ketika sifatnya tautologis gitu. Tautologis dalam arti apapun interpretasinya dia selalu benar. Kan kayak gitu sih kalau kalau ini kalau semangatnya karena awal tuh lebih ke taktarianisme, nggak beda jauh sama Wittgenstein sih. Kayak gitu sih paling. Seperti itu. Yap, Gimana terima Pak kasih Alberto? Mas. Yo. Oke, terima kasih Mas Anu, terima kasih juga Raisa. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Mas Gema, mau open mic nggak? Ini open mic tapi nggak mau ngomong. Nggak ngerti Nanggepin aku. dong Mas, nanggepin dong, nanggepin. Nggak ngerti aku. Keren banget Oke, ini. oke dari Kamu nggak teman-teman boleh yang lain. ngetawain, Kamu nggak boleh ngetawain. Siap, siap. Dari Minta teman-teman maaf yang dulu lain, sama Gema. dari teman-teman yang lain mungkin. Yuk, monggo, monggo. Apakah ada teman-teman lainnya yang mau bertanya? Monggo, silahkan. No, aku mau nanya dong. Nah, itu dia. Yuk, mari Mas Gema. Tapi tanpa background pengetahuan yang cukup mencukupi ya, No. Aku pikir tadi tuh ini tuh bakalan ngomongin tentang korespondensi gitu. Soalnya dalam pemahamanku gitu, sependek pemahamanku, realisme itu kalau dalam masalah kebenaran itu melulu korespondensi gitu. Kalau misalkan ketika ya sesuatu itu benar, katakanlah sesuatu itu benar itu karena faktanya secara independen gitu di luar pikiran kita, ya demikian gitu. Aku pikir yang akan kamu bicarain itu. Tapi wow, rumit banget. Wah, sampai masalah teknis-teknis kayak gini. Thank you. Ini juga masih cakupannya masih nggak jauh sama ini sih, korespondensi, karena memang ada berbagai macam wacana ketika orang-orang mencoba untuk memperdebatkan antara apa yang dimaksud dengan korespondensi, karena kan itu diskusi diskusi soal korespondensi itu persoalan yang pelik ya, karena apa sih kita menyatakan bahwa ketika adanya kesesuaian antara pikiran dengan dunia, dan bahkan dari semenjak Aristoteles sendiri, dan terus itu tuh kayak ketika kita ngomongin korespondensi itu tuh ada berbagai macam hal, dan bahkan sulit untuk mengidentifikasikan itu dalam gagasan yang unik, yang unified gitu, ketika kita berbicara soal kebenaran koresponden. Kayak misalnya apa ya, Aquinas menggunakan kata kebenaran itu kayak misalnya true friend gitu. Tapi kalau kita mungkin menerjemahnya kayak sahabat sejati, kayak genuine gitu, dibandingkan menggunakan kata true. Jadi kayak penggunaan kata benar sendiri lebih kayak digunakan kayak genuine, untuk kata genuine. Itu sendiri kan nunjukin bahwa apa apa kalau kita memang anggap itu korespondensi, bagaimana kita bisanya mengatakan bahwa eh, kayak klaim tadi ya, true friend, atau misalnya eh, X adalah orang yang lucu, misalnya kayak gitu, kayak humoris, terus kayak gitu, apa yang kita korespondensikan ketika kita mengatakan suatu hal itu humoris, apakah pada kondisi mental, apakah pada aktivitas, apakah komposisi dari antara semua itu kan jadi ini sih, untuk perkara yang kenapa diskusi soal kebenaran itu menjadi suatu hal yang pelik. Kayak kayak misalnya aku ngomong bahwa Albert itu lucu gitu kan, kayak humor atau humoris gitu.
Terus kalau itu adalah hal yang benar, apa yang kurujuk ketika mengatakan bahwa Albert adalah orang yang humoris? Apakah karena memang satu event yang mampu menunjukkan bahwa aku tertawa karena hal yang dilakukan oleh Albert gitu kan, atau kondisi mentalku tertentu gitu ya, sehingga memicu bahwa aku dapat mengatakan bahwa Albert itu adalah orang yang humoris, karena itu kan persoalan yang pelik, atau komposisi gabungan dari berbagai macam hal yang mampu mengindikasikan bahwa Albert adalah orang yang humoris gitu gitu kan. Jadi dari situ sih kenapa kenapa apa namanya mengarahkan kalau diskusi soal soal kebenaran di situ menjadi khususnya perdebatan korespondensi menjadi perdebatan klaim-klaim yang sifat cukup sulit. Oke, terima kasih Mas Ainu. Mas Gema, apakah ada tanggapan? Ya mantap sih. Iya, emang pelik sih Nu. Iya benar. Oke, terima kasih Mas Gema. Dari teman-teman yang lain, ya monggo jangan malu bertanya. Belum memiliki background yang itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita di sini bisa belajar sama-sama bareng-bareng. Monggo teman-teman. Mau nanya dong. Ya, silahkan Mas Adi. Oh ya ini apa soal kebenaran ya. Aku tuh juga taunya tuh kebenaran tuh kan cuma kayak kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, pragmatis dan sebagainya gitu kan. Ya tadi kan juga sempat di apa ya, sempat disinggung juga gitu kan. Dan jadi suatu hal yang sangat pelik membahas terkait perkara kebenaran karena memang aku sendiri kalau melihat praktik di lapangan gitu ya, orang-orang kalau misalnya apa ya, memperdebatkan sesuatu hal itu bisa nggak kelar-kelar gitu. Misalnya gini, kalau orang hukum itu kalau debat sama anak sospol itu nggak kelar-kelar karena mereka berangkat dari dua kebenaran yang berbeda ya. Misalnya kayak orang hukum itu cenderung kebenaran koherensi gitu kan akan mengacu kepada standar berperilaku kan, norma aturan yang ada. Kalau yang satunya lagi itu yang sospol itu mereka ngelihat berdasarkan realita yang terjadi, realitanya kayak gini gitu dan sebagainya. Aku ingin nanya aja sih sebenarnya untuk bisa mendamaikan dua kebenaran itu gimana sih sebenarnya supaya mereka ini saling memahami sebenarnya bahwa oh kebenaranmu itu nggak salah tapi kebenaranku juga nggak salah, itu aja sih. Oke, silakan Mas Ainu. Oke. Oke, sebenarnya kalau kalau kita rujuk ke dalam perdebatan ini ya, kalau kalau di hukum itu kan ranahnya apa, lebih lebih sifatnya normatif ya, makanya acuan-acuan standarnya lebih bagaimana yang seharusnya kita lakukan berdasarkan acuan-acuan yang apa namanya, eee, diskursus yang terjadi di apa, ada di yang sudah ada yang di teks gitu. Sehingga apa namanya, kalau memang ditanya bagaimana caranya mendamaikan antara kedua hal ini, eee, mungkin ini sih ya, kalau kalau aku, kalau kita ngerujuk ke beberapa aturan hukum, setahuku kalau di beberapa kayak misalnya di Inggris, itu apa namanya, justru bukan bukan apa namanya, hukum ada terus kita harus bukan, apa namanya, sifatnya bukan berarti itu norms yang pasti kita harus ngikutin, tapi kita juga ikut berperan berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Yang kuingat tuh karena kasus pas masalah, kalau nggak salah tuh driver Uber yang sempat demo karena masalah, apa namanya, masalah untuk mereka diangkat menjadi pegawai dan kan kalau ini mereka cuma dimasukin sebagai kategori ini doang ya, cuma sebagai, apa sebutannya, mitra, sehingga mereka nggak dapat asuransi, nggak dapat, apa namanya, perlindungan pegawai dan lain sebagainya. Nah, maaf tadi petir kenceng banget. Oke. Jadi, apa, mungkin kalau aku ngerujuk keluar ada salah satunya itu sih ya, kalau kalau misalnya menjadi rujukan salah satu rujukan-rujukan buat wacana hukum. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kan kayaknya kita kayak ketok palu banget ya, kayak karena aku bukan orang hukum, aku nggak tahu sih itunya. Tapi, apa, aku bisa jadiin referensi itu jadi salah satu kasus, apa namanya, bagaimana realitas itu bisa, apa namanya, mungkin punya role juga dalam pembentukan, di hukum. Mungkin jawabanku kayak gitu sih ya. Oke, Mas Adi gimana? Ada Iya. tanggapan?
Ya, ini aja sih sebenarnya terkait permasalahan kebenaran itu sebenarnya ya kalau aku sendiri tuh melihatnya tuh realita di lapangan itu ya perdebatannya sengit gitu, terutama memang ya tadi gitu kan antara orang hukum dengan orang-orang sospol ini kan ketika membahas apa ya ketika ada satu isu yang sama gitu ya, seringkali itu ada perbedaan gitu kan cara pandang mereka gitu. Ya, ternyata kalau misalnya ditelak lagi, oh ternyata orang-orang sosial ini cenderung apa ya, cenderung mengandalkan kebenaran korespondensi gitu kan. Misalnya kayak gini, ada orang melakukan pencurian gitu kan. Nah, bagi orang sospol ya dilihat dulu orang pencurian itu kalau misalnya mencurinya karena kelaparan dan dia mau nggak mau harus melakukan pencurian makanan di rumah makan Padang, maka dia nggak bisa disalahin gitu kan. Kan seperti itulah gitu. Sedangkan kalau misalnya si orang hukum ini gitu, dia mengatakan, ya kamu tetap salah ketika kamu mencuri makanan itu gitu, karena ada dasar hukum yang mengatur kalau misalnya kamu nggak boleh melakukan melakukan pencurian makanan gitu, sekalipun kamu kelaparan, ibaratnya seperti itulah gitu. Jadi polemiknya tuh di sana sebenarnya gitu kan. Kalau ditanya benar atau salahnya yang mana sih, ya aku pun sampai sekarang juga bingung. Makanya ya bagaimana cara mendamaikannya sih intinya sih itu aja sih mendamaikan dua kebenaran ini sebenarnya supaya memang ngerti konteksnya kenapa si lawan ini dia menggunakan apa sih melihat kebenarannya seperti itu sedangkan yang satunya lagi kayak gitu kan. Ya, berlainan seperti itu aja sih. Tapi sekali lagi terima kasih ya. Ya, iya sama-sama. Apa namanya? Karena aku balik lagi sih ya karena di sini memang dasar-dasar kalau memang kita baru kembali ke ini apa hukum tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri sih. Mungkin kayak gitu ya. Kalau di sini kita cuma melihatnya hanya untuk sebagai punishment dan kadang kan ada apa ya ketika kita melihat dua persoalan ini kan ini nggak lagi hanya persoalan kalau ketika kita lihat konteksnya di lapangan ini kan nggak lagi kadang kan seringkali bukan masalah mana yang benar dan mana yang salah gitu tapi kira-kira apa target apa ya aim yang ingin kita cari ingin kita selesaikan yang resolusi apa yang ingin kita apa namanya ketika kita mencoba untuk melihat satu kasus tertentu. Mungkin kalau memang dihadapkan ke lapangan, aku sendiri lebih pribadi ke ini sih ya, tergantung analisisku lebih ke kasus, lebih spesifik kasus ke kasus. Ketika kita misalnya ngelihat problem tadi apa namanya antara orang miskin yang mencuri gitu. Di sini lagi-lagi persoalan yang ingin kita atasi dari persoalan apa ya, hal yang ingin kita ambil dari persoalan ini apa gitu. Kita di posisi ingin membela si apa namanya ingin membela apa namanya orang yang dirugikan rumah makan Padang ini karena dia nggak membayar karena dia mencuri makanan tersebut atau yang kita di posisi untuk apa namanya melihat bahwa faktanya ada suatu realitas sosial yang memungkinkan bahwa ada orang-orang yang cukup miskin sehingga dia mencuri gitu. Mungkin ini terlalu normatif ya. Karena pun kalau mungkin aku di situasi di lapangan itu aku mungkin akan kesulitan. Tapi kalau aku membayangkan dalam apa ya dalam kondisi normatif, kalau aku membayangkan dalam acuan yang normatif mungkin aku akan lebih berfokus terhadap kira-kira apa sih yang ingin kita capai dalam suatu kasus di dalam suatu inian kasus gitu. Apakah di sini kita dalam posisi untuk merekonsiliasikan antas apa namanya? Kita bukan hanya sekedar apa ingin merekonsiliasikan antara dua pertentangan kebenaran kan, tapi ada fakta realitas sendiri itu sendiri gitu yang menjadi apa ada satu kondisi sosial sendiri yang apa namanya yang memungkinkan orang miskin itu apa namanya cukup kelaparan sehingga dia akhirnya mencuri gitu dan apa namanya karena ada hukumnya berarti ada hukum yang memungkinkan ada seorang untuk mencuri mungkin kalau aku berbicara dengan normatif kayak gitu sih pasti aku apa namanya akan berfokus ke pertama analisis yang sifatnya lebih lokal capaian-capaian dari ketika mencoba untuk menginvestigasikan persoalan tersebut di luar dari benar salahnya ini kira-kira apa yang kita bisa untuk merekonsiliasikan persoalan tersebut. Jadi di balik apa namanya benar salahnya menghukum atau tidak menghukum ya di balik itu ya ada satu kondisi di mana ada orang kelaparan dan ada hal-hal ada kondisi suatu situasi hukum yang memungkinkan bahwa seseorang itu mampu mencuri gitu. Kayak gitu sih aku melihatnya. Oke, thank you Mas Ainun. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan, pertanyaan? Monggo.
Ya monggo teman-teman. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ini Mas Asam Jawa nih, yuk monggo. Kalau mau ada pertanyaan, tapi pertanyaannya serius, yuk. Masih lu, why not logic Nah, itu ada nggak sih? Kenapa? Why not Kenapa? logic nggak sih? Jadi kayak kan sering banget kita dihadapkan pada kayak yang konteks siapa tadi yang nanya tuh kayak apa sih orang visual ngomong kayak gini, orang hukum ngomong kayak gitu pada suatu realitas yang sebenarnya harusnya hakikat kayak gitu ya. Ya pokoknya kebenarannya tuh satu mau nggak mau mereka tuh memperdebatkan. Jadi kayak pada akhirnya kita harus pakai satu kriterium yang ini kan yang sifatnya tuh apa ya, ya kriterium tadi kayak contohnya satu ketentuan normatif atau yang ketentuan non normatif gitu. Nah kalau kita dihadapkan kayak gitu tuh ada nggak sih kayak why not logic gitu? Jadi kayak dua dua ini dua orang tadi dua dua orang tadi yang berargumen kayak orang psikolog sama hukum itu tuh mereka sama-sama ini sama-sama sama-sama benar pada akhirnya kayak dihadapkan dengan argumen apapun yang mau dilemparkan kepada mereka pada akhirnya akan salah pada kriterium yang berbeda dan mereka akan tetap menginferensikan suatu kesimpulan yang benar bagi mereka sendiri gitu kayak yang kayak gituan tuh ada nggak sih inferensi kayak gitu tuh ada nggak sih? Jujur aja sih, soalnya aku pribadi kalau ngeliat perdebatan ini ya, perdebatan antara dua aspek tadi itu tuh kayak lihatnya kayak chicken egg problem gitu, yang duluan ayam dulu atau yang duluan telur dulu. Dan aku rasa cara mengkonfrontasinya kan bukan dengan memilih opsi bukan hanya memilih opsi di antara keduanya, tapi kan melihat apa namanya, melihat melihat problem utama tersebut dengan lebih general gitu. Mungkin kalau karena aku melihat persoalan tersebut dari itu ya, kayak misalnya bagaimana secara secara kon, apa ya, kondisi yang mampu kira-kira direkonsiliasikan di antara keduanya sehingga kita bisa melihat melihat apa ya, keduanya agar bisa menemukan titik rekonsiliasi tertentu. Kayak kalau kalau chicken egg problem kita kan kalau dipaksa untuk milih ya kita kayak bakal kesulitan ya, karena kita bisa nemu kayak kita bisa nemuin konsekuensi apapun itu di mana salah satunya itu bisa benar gitu. Seperti yang tadi kamu jelasin gitu. Ya karena sama aja kayak kayak apa, argumentasi apapun bisa mendukung argumentasi apapun gitu jadinya. Eh, tapi setidaknya kita bisa melihat, aku mencoba untuk melihat kalau kita secara ya kalau kalau kita dihadapkan pada itu kan kita langsung harus menjawab persoalan tersebut, ya aku melihat ininya aja sih, apa namanya, apa kira-kira yang ingin kita jawab dari persoalan itu gitu. Kayak apa dengan menanyakan chicken egg problem, telur dulu atau ayam dulu, ya kira-kira apa gitu yang secara umum capaian capaian epistemik kita ya ketika kita mencoba untuk mempertanyakan pertanyaan tersebut. Dan mungkin dari situ kita bisa nemu ininya ya, nemu nemu clue-nya atau setidaknya mereka apa, kalau bahasanya karena tuh mengeksplikasi mengeksplikasi apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut gitu, agar kita eksplikasi itu kan bisa dengan mengubah pertanyaan ya. Seringkali kita nggak menemukan jawaban tertentu ketika kita menanyakan pertanyaan ini dari sudut pandang tertentu, tapi kita mencoba untuk mengganti pertanyaan tersebut dan melihatnya pada kondisi tertentu di mana ya mungkin aja pertanyaan tersebut dapat lebih dijawab. Jadi dibandingkan kita nanya apa namanya, apa itu apa namanya, apa itu eksistensi, kita bisa aja nanya pada 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 kondisi apa suatu hal itu eksis. Kan kita bisa mengubah mengubah suatu pertanyaan ke dalam suatu kondisi tertentu di mana kita mungkin menemukan jawaban tertentu. Dalam kondisi itu sih mungkin menurutku kita bisa melihat kemungkinan adanya jawaban gitu, merekonsiliasikan suatu jawaban dengan menerjemahkan, mungkin nggak bukan menerjemahkan istilahnya, mentransformasikan, mengubah pertanyaan kita sejak awal dan kira-kira apa yang kita asumsikan, presuposisi, asumsi kita ketika kita mempertanyakan suatu pertanyaan tertentu. Karena bisa aja kan kita memang sejak awal mungkin
menanyakan pertanyaan yang salah. Karena mungkin ada kita justru akan menemukan jalan ketika kita justru mengubah pertanyaan kita dan melihatnya dari perspektif dari sudut angle yang lain. Mungkin kayak gitu sih. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan? Kalau misalnya nggak bisa on mic, nggak apa-apa. Pertanyaannya atau tanggapannya ditaruh di kolom chat Google Meet. Monggo, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada lagi, mungkin gimana Mas Anu kalau misalnya dicukupkan? Saya terserah sama Bapak moderator. Oke. Yuk teman-teman, last call. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Bad ekspektasi pertanyaan untuk Pak Ngurah, nanti perlu induksi. Aduh, jadi harus itu ini sih tantangan sih sebetulnya. Sulit. Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi, mungkin Rambuka bisa kita tutup. Tapi sebelum ditutup mungkin ada closing statement dulu dari Mas Aino. Monggo. Terima kasih untuk teman-teman LSF Ugito yang telah memberikan saya ruang untuk mempresentasikan sedikit gagasan saya di sini, dan semoga saya harap kita bisa dapat berjumpa lagi dalam waktu ruangan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Aino dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang. Mungkin dengan ini Rambuka bisa kita cukupkan dan rembuk terakhir tuh minggu depan ya sebelum nanti akhirnya kok gitu libur rembuk filsafat dulu karena libur UAS. Tapi program-program yang lain maksudnya kalau teman-teman ingin berkontribusi juga, misalnya contoh seperti ruang baca dan lain-lain itu masih bisa teman-teman akses. Terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih banyak Mas Aino. Selamat atas kelulusannya, selamat atas wisudanya. Keren. Ya, makasih. Mas Aino balik ke Bekasi sampai kapan? Nggak tahu. Ya kalau bukan kapan lah, kalau pengen ke Jogja lagi ada kesempatan. Kapan ke Udah Jogja nggak ada lagi? urusan lagi juga sih di Jogja. Kapan lah kalau mau liburan tuh. Makanya Katanya sama ke Bekasi. katanya Mas Inu mau ke Jogja lagi. Ya, kapan lah, nggak tahu. Makasih banyak ya Mas Aino. Aku izin live. Yo, Thank you. terima kasih. Ditunggu Lanjut lagi ya. diskusi-diskusinya. Yo.